Pada dahulu kala di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang orang tua dan seorang anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Meskipun dia tidak memiliki paras yang cantik, namun Bawang Putih memiliki hati dan sikap yang sangat baik. Bawang Putih lahir dari keluarga yang bahagia. Ayahnya adalah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, suatu hari, ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun sangat berduka, begitu pula ayahnya. Ayah, kenapa ibu begitu cepat meninggalkan kita? Sabar ya nak, ini sudah takdirnya. Kamu harus tabah ya. Kenapa sangat cepat ya? Sama siapa kita sekarang kalau tidak sama ibu? Sudah anak, yang sudah biarkan sudah. Lagi pula kamu masih mempunyai ayah yang akan selalu menjaga kamu. Di desa yang asri itu pula tinggallah seorang janda dengan anak gadisnya bernama Bawang Merah. Sejak ibu Bawang Putih meninggal dunia, ibu Bawang Merah pun sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan hingga membantu Bawang Putih membereskan rumahnya. Bahkan seringkali ia datang hanya untuk menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawang Putih, ini ada sedikit makanan ibu bawakan untuk kamu dan bapak kamu. Waduh, kalau betul terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Jangan sungkan sama ibu ya kalau butuh bantuan. Ibu pamit pulang dulu ya. Oh ya Bu, terima kasih ya Bu. Maaf sudah merepotkan. Terima salam buat Bawang Merah ya. Iya Pak, gak apa-apa Pak. Karena merasa Bawang Putih butuh peran seorang ibu, sang ayah pun berpikir bahwa mungkin lebih baik jika ia menikah saja dengan ibu Bawang Merah. Dengan berbagai pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari Bawang Putih, sang ayah pun menikah dengan ibu Bawang Merah. Bawang Putih, sepertinya kamu memerlukan peran seorang ibu. Ayah khawatir jika nanti ayah sudah tiada, maka siapa yang akan menjaga kamu? Aku sudah begitu percaya kepada ayah. Aku cuma membantunya saja. Lagi pula, ibu Bawang Merah juga sangat baik kepadaku. Baiklah, jika kamu menyetujuinya, ayah akan memperlihatkan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Begitu menerima persetujuan dari sang anak, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah dan menyatakan maksud untuk melamarnya. Akhirnya mereka pun menikah. Ibu Bawang Merah dan sang anak tinggal satu atap dengan Bawang Putih dan sang ayah. Di awal pernikahan tersebut, ibu Bawang Merah tampak selalu baik hati kepada Bawang Putih. Semua pun terlihat baik-baik saja. Hingga pada suatu hari, sang ayah harus berpergian keluar kota dan pergi meninggalkan rumah selama beberapa hari. Kehidupan Bawang Putih pun sontak berubah, seolah bertolak belakang dengan sifat ketika sang ayah ada di rumah. Ibu tiri dan Bawang Merah selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Pada suatu hari, sang ayah pun mengalami sakit keras hingga akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih pun menjadi seorang yatim piatu. Semenjak sang ayah sudah tiada, sang ibu tiri dan Bawang Merah semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kerjamu jangan cuma bermalas-malasan saja. Sama beres-beres dan bersih-bersih rumah. Baiklah Bu, akan saya laksanakan. Putih, jangan lupa juga kau harus mencucikan bajuku. Meskipun selalu diperlakukan seenaknya, Bawang Putih tidak pernah membenci ibu dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Hingga suatu Bawang Putih menghadapi masalah besar karena menghanyutkan salah satu baju milik ibu tirinya ketika sedang mencuci pakaian di pinggir sungai.
ketika sedang Putih mencucinya. Apa? Dasar ceroboh, ibu tidak mau tahu. Kamu harus hari ini harus menemukannya. Jangan berani pulang kalau kamu belum menemukannya. Mengerti? Dengan bersedih, Bawang Putih pun terpaksa menuruti perintah ibu tirinya. Dia kembali menyusuri sungai tempat ia menyuci tadi. Matahari pun mulai meninggi, namun Bawang Putih tak kunjung menemukan baju milik sang ibu. Dia pun memasang matanya dengan teliti. Diperiksanya setiap jeliuran akar pohon yang menjorok ke sungai dan berharap menemukan baju sang ibu tersangkut di sana. Namun pencarian Bawang Putih tersebut pun belum berhasil. Setelah matahari sudah mulai terbenam, ia melihat seorang ibu yang hendak pergi ke pasar. Permisi, Bi. Ya, nak, ada apa? Ada yang bisa dibantu? Bibi, apakah melihat selendang berwarna merah lewat sini? Baju ibu saya terbawa arus. Saya harus menemukannya dan membawanya pulang. Oh, selendang yang berwarna merah ya, nak? Tadi Bibi lihat selendang itu hanyut di dalam sungai. Coba kamu pergi ke rumah Gubuk yang ada di ujung sana. Di sana ada nenek. Siapa tahu nenek di situ tahu selendang yang kamu cari. Oh, begitu ya, Bi. Saya akan kesana. Terima kasih. Iya, sama-sama ya, nak. Hari pun sudah mulai gelap. Bawang Putih pun sudah mulai merasa putus asa karena tak kunjung menemukan selendang sang ibu. Ia pun terus menyusuri sungai tersebut mengikuti saran bibi yang ia temui. Hingga akhirnya ia melihat cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di dekat tepian ujung sungai. Bawang Putih pun segera menghampiri gubuk itu dan mengetuknya. Ternyata di dalam gubuk tersebut tinggallah seorang nenek tua. Bawang Putih pun bertanya, apakah nenek tersebut melihat kain merah yang sedang dicarinya? Nenek pun menjawab bahwa ia menyimpan kain tersebut. Ia akan memberikan kembali dengan syarat Bawang Putih mau tinggal bersamanya. Akhirnya Bawang Putih pun tinggal bersama dengan nenek itu selama seminggu lamanya. Setiap hari Bawang Putih selalu membantu berbagai pekerjaan rumah nenek. Tentu saja si nenek merasa sangat senang hingga akhirnya sudah genap seminggu dan sang nenek pun memanggil Bawang Putih. Setelah kini genap seminggu, Bawang Putih tinggal bersama nenek tua tersebut. Sesuai janjinya, Bawang Putih boleh membawa kembali kain itu pulang ke rumah. Dan satu lagi, dia juga boleh memilih salah satu dari labu kuning ini sebagai hadiah. Bawang Putih pun pulang ke rumah sambil membawa kain dan buah labu kuning. Sesampainya di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan kain merah milik ibu tirinya. Ibu, maaf aku baru kembali. Aku baru mendapatkan selendang ibu. Ini selendangnya. Gembel, dapat dari mana kamu labu itu? Iya, dapat dari mana kamu buah itu? Ini labu. Tadi aku menemukan labu ini dari nenek. Sini, berikan labunya. Merah jangan. Labu kuning tersebut pun jatuh terbanting oleh bawang merah hingga akhirnya terbelah. Bawang merah dan sang ibu pun langsung berteriak kegirangan karena melihat isi dari buah labu tersebut. Gembel, dapat dari mana kamu labu berisi emas dan permata ini? Iya, dapat dari mana kamu buah ajaib ini? Ini labu dari mana? Putih jawab. Aku membantu nenek itu dan mendapatkan labu ini. Setelah mendengar cerita Bawang Putih, Bawang Merah pun berencana untuk melakukan hal yang sama agar bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Bawang Merah, kamu harus melakukan apa yang dilakukan oleh anak sialan itu. Baiklah, Ibu. Kalau begitu, besok pagi kamu harus pergi ke sungai. Baik, Ibu. Keesokan harinya, Bawang Merah pun menghanyutkan bajunya ke sungai, hingga akhirnya ia tiba di gubuk nenek yang diceritakan oleh Bawang Putih. Nek, apakah Nenek melihat bajuku berwarna merah hari di sungai ini? Nenek tahu, tapi kamu harus menginap di sini selama seminggu kalau Nenek ingin mengembalikannya.
Baiklah, Nek, akan menemani Nenek selama seminggu. Selama seminggu, bawang merah menginap di rumah sang nenek hanya dengan bermalas-malasan. Jikalaupun ada yang dikerjakan, pasti berujung dengan hasil yang tidak bagus karena dikerjakan secara asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu lamanya, sang nenek membolehkan bawang merah pulang. Bukankah Nenek seharusnya memberiku labu sebagai hadiah karena aku telah menemani Nenek selama seminggu? Ya sudah, silakan kamu memilih salah satu dari lagu ini. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai selagi mereka membuka labu tersebut. Putih, sana kamu pergi ke sungai cuci baju yang kotor. Baiklah, Bu. Setelah bawang putih pergi, mereka pun membelah buah labu tersebut. Namun ternyata buah labu tersebut tidak menyimpan emas, namun puluhan ular berbisa. Binatang tersebut pun langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga akhirnya keduanya tewas.